Oke, halo anak-anak. Di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi HLOOKUP pada Excel. Jadi, kemarin kita sudah pernah membahas tentang VLOOKUP. Kalau VLOOKUP itu kita hitung dari kolomnya. Kolom 1, 2, 3, 4, 5. Nyamping ke kanan ya. Kalau HLOOKUP sekarang bedanya, kita hitung barisnya. Jadi dari atas ke bawah. Baris pertama, kedua, tiga, dan keempat. Itu bedanya VLOOKUP dengan HLOOKUP. Oke, Bapak akan langsung berikan contoh menulis fungsi HLOOKUP di Excel. Diberikan tabel seperti berikut, ada nama siswa, indeks, nilai harian, ulangan, dan ujian. Kemudian diberikan tabel acuan atau tabel bantu untuk mengisi nilai yang kosong ini. Di sebelah kanan kita bisa lihat tabel bantunya ya, atau tabel ujiannya. Sekarang caranya untuk mengisi nilai harian, nilai ulangan, dan nilai ujian yang masih kosong, kita harus menggunakan fungsi HLOOKUP. Jadi penulisannya seperti ini, sama dengan HLOOKUP. Jadi sama saja seperti penulisan VLOOKUP kemarin, cuma sekarang diganti ke HLOOKUP. Bedanya ada di baris. Sekarang kita menggunakan baris, bukan kolom. Jadi menghitungnya dari baris dari atas ke bawah, bukan dari kiri ke kanan untuk mengambil baris dari tabel acuannya ya. Jadi sama dengan HLOOKUP, kurung buka. Sel yang akan kita cari nilainya, di sini kita akan mencari nilai harian dari indeks si Agus, di mana Agus indeksnya ada di sel B2. Jadi kita klik B2, titik koma. Kemudian kita blok tabel acuannya, kita blok dari H1 sampai L4, karena kita akan menggunakan tabel ini saja. Jadi ini tidak perlu kita blok. Jadi blok dari H1 sampai L4. Setelah itu jangan lupa untuk menekan tombol F4 agar nilai range kolom bantuan tadi menjadi absolut. Nah, kenapa harus absolut? Agar tidak berubah nilainya, ya. Jadi kalau kalian tidak mengabsolutkan atau tidak menekan F4, maka nanti hasilnya bisa beda, atau mungkin tidak akan keluar hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan menggunakan baris, jadi bukan kolom. HLOOKUP itu kita menggunakan baris, sedangkan VLOOKUP kita menggunakan kolom. Jadi nilai harian ini ada di baris kedua. Menghitungnya dari mana? Dari sini. Indeks ini baris pertama. Nilai harian baris kedua. Nilai ulangan baris ketiga. Lalu yang terakhir nilai ujian baris keempat. Karena kita akan mencari nilai harian dari indeks si Agus, kita menuliskan 2. Sekali lagi, karena nilai harian ada di baris kedua, baris ini, maka kita menuliskan 2. Kemudian false atau 0, sama seperti rumus VLOOKUP yang kemarin. Enter. Nah, sudah keluar hasilnya. Kita cek secara manual. Agus, indeksnya A, nilai hariannya 80. Apakah benar? Kalau indeks A itu nilai hariannya ada 80, ternyata benar. Di tabel bantu kita bisa melihat indeks A nilai harian adalah 80. Sekarang kita tinggal copy ke bawah, kemudian cek manual. Satu lagi, misalnya kita cek Charlie dengan indeks C, nilai hariannya 70. Benar, ternyata Charlie nilai hariannya 70. Nah, sekarang kita akan mencari
nilai ulangan caranya sama menggunakan rumus H lookup, kurung buka, sel yang akan kita cari nilainya yaitu sel B2 masih, titik koma, kita blok tabel bantunya seperti biasa, seperti tadi, dari H1 sampai L4, kemudian absolutkan, atau kita tekan tombol F4 pada keyboard, titik koma. Sekarang kita akan mencari di baris keberapa nilai ulangan. Nilai ulangan ada di baris ketiga, 1, 2, 3. Tinggal menuliskan angka 3, kemudian false atau 0. Enter, sudah keluar hasilnya. Jadi indeks A itu nilai ulangannya 85. Kita tinggal melihat secara manual. Indeks A nilai ulangannya 85, sudah betul. Kalau sudah betul, tinggal kita copy ke bawah. Nah, cek satu lagi. Misal kita cek yang E. Indeks E nilai ulangannya adalah 45. Apakah benar? Kita cari indeks E nilai ulangan 45. Benar. Jadi rumus lookup untuk mencari nilai ulangan di sini sudah benar. Kemudian yang terakhir kita akan mencari nilai ujian. Sama, kita akan menggunakan rumus lookup lagi. Sel yang akan kita cari nilainya di sini masih sama, kita cari dari sel B2, titik koma, blok lagi tabel acuannya, kemudian F4, kemudian kita cari di baris keberapa nilai ujian. Nilai ujian ada di baris keempat. Menghitungnya dari indeks baris pertama, nilai harian baris kedua, nilai ulangan baris ketiga, nilai ujian baris keempat. Jadi yang dihitung yang di tabel bantunya ya, atau di tabel acuan. Ketika kita sudah tahu kalau nilai ujian di baris keempat, kita tinggal menuliskan angka 4, kemudian false atau 0, maka akan keluar hasil dari nilai ujian. Indeks A, nilai ujiannya 90. Kita cek nilai ujian dari indeks A adalah 90, sudah benar. Tinggal copy ke bawah. Cek satu lagi, B, nilai ujiannya adalah 85. B, indeks B, nilai ujian 85. Nah, ternyata sudah benar. Jadi, rumus yang kita buat untuk mencari nilai ujian sudah benar. Sekali lagi, kalau di lookup itu, kita menuliskan baris keberapa yang akan kita cari. Misal, kita mencari nilai harian. Nilai harian kita ada di baris kedua. Jadi, hitungnya dari atas ke bawah. Sedangkan VLOOKUP hitungnya dari kiri ke kanan. Karena VLOOKUP kita menggunakan kolom. Sedangkan HLOOKUP kita menggunakan indeks baris keberapa di tabel bantu. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, cuman di sini kita menggunakan HLOOKUP, kemudian kurung buka, klik sel yang akan kita cari nilainya. Karena di soal ini atau di tabel ini, sel yang akan kita cari nilainya adalah sel B2. Lalu blok tabel bantu atau tabel acuan, di mana tabel bantu atau tabel acuan dalam soal ini ada di H1 sampai L4. Kita blok H1 sampai L4. Setelah blok, ingat untuk menekan tombol F4 agar tabel acuan ini menjadi absolut nilainya, sehingga tidak berubah ketika kita copy ke bawah rumusnya nanti. Kemudian, ini yang berbeda dari VLOOKUP. Di sini kita harus menuliskan baris keberapa yang akan kita cari. Misal kita mencari nilai harian sekarang. Nilai harian ada di baris kedua di sini. Karena baris pertama itu indeks, baris kedua nilai harian,
baris ketiga nilai ulangan, dan baris keempat nilai ujian. Jadi karena nilai harian ada di baris kedua, maka kita tulis 2. Kemudian false atau bisa menggunakan 0 supaya lebih simple. Tinggal enter. Setelah keluar, kita cek manual. Kalau benar, tinggal copy rumusnya ke bawah. Jadi kita hanya perlu menuliskan satu rumus, kemudian tinggal copy ke bawah. Jadi itulah cara menggunakan rumus HLOOKUP pada Excel. Untuk materi minggu ini sampai di sini dulu.